Cari pengganti Paulo Dybala, Juventus targetkan Giacomo Raspadori. Juventus dilaporkan menjadikan penyerang Sassuolo Giacomo Raspadori sebagai target utama mereka untuk menggantikan Paulo Dybala. Dybala dipastikan akan dilepas Bianconeri pada akhir musim ini setelah kontraknya tak diperpanjang klub. Untuk menggantikan kepergian Dybala, menurut La Gazzetta dello Sport, Raspadori menjadi striker teratas di daftar belanja Juve pada musim panas ini. Dalam laporan tersebut, Juventus disebut telah membuka pembicaraan dengan agen striker Tullio Tinti yang juga merupakan perwakilan dari mantan gelandang dan pelatih mereka Andrea Pirlo. Raspadori bisa dibilang target pas untuk Juventus secara kemampuan serta keuangan. Di usianya yang masih 22 tahun, ia telah bermain secara reguler di Serie A serta merupakan anggota timnas Italia. Total, Raspadori bermain sebanyak 31 kali di semua ajang pada musim ini dengan torehan 9 gol. Namun Raspadori hanya mendapatkan gaji sebesar 100.000 euro per tahun yang tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan pemain timnas lainnya. Pergi ke Juventus pun menjadi opsi terbaik bagi Raspadori. Selain meningkatkan level karirnya, upah yang ia terima pun otomatis juga akan naik. Sejauh ini, Sassuolo memasang harga untuk penyerang yang memiliki kontrak hingga 2024 itu di angka 30 juta euro atau 470 miliar rupiah. Direktur Sassuolo Giovanni Carnevali mengonfirmasi beberapa pekan yang lalu bahwa mereka akan senang untuk bernegosiasi dengan Juventus lagi setelah kesepakatan Manuel Locatelli pada musim panas lalu. Sinyonya itu sendiri dikabarkan akan mendapatkan Raspadori dengan status pinjaman sebelum mempermanenkannya di musim selanjutnya. Adrien Rabiot baru datang tapi sudah diambang pintu keluar Juventus. Menerawang masa depan Adrien Rabiot di Juventus sejak bergabung dari Paris Saint-Germain pada 2019. Adrien Rabiot mendarat di Turin dari PSG pada 2019 dengan status free transfer. Akan tetapi, butuh waktu lama baginya untuk mencetak gol perdana bagi sinyonya tua. Rabiot bisa dibilang memiliki pengalaman yang campur aduk di Juventus, terutama ketika menjadi sasaran sejumlah supporter yang merasa tak puas dengan permainannya. Mantan pemain Man City tersebut beberapa kali dianggap tampil angin-anginan dan dikarenakan itulah ia jadi tak bisa menunjukkan performa terbaiknya di mata mereka. Apalagi ketika pertama diboyong dari PSG, ia digadang-gadang sebagai rekrutan yang valuable dan menguntungkan. Ia diharapkan bisa meningkatkan kualitas tim dengan cuma-cuma lantaran merapat ke Turin dengan status gratisan. Namun alih-alih menjadi jackpot, ia malah gagal meraih hati sejumlah penggemar Bianconeri yang mungkin sudah terlanjur berharap banyak kepadanya. Bayaran senilai 7 juta euro atau sekitar 110 miliar per musim nampaknya bisa dialokasikan untuk gaji dua pemain baru yang lebih mumpuni. Di sisi lain, ibundanya juga sudah jengah dengan kritik yang masih saja menghujam sang anak sejak ia masih sangat muda hingga saat ini berseragam Juventus di usia 17 tahun. Mereka tak pernah memaafkan anak saya. Dia bahkan sudah dikritik sejak berusia 17 tahun. Pesepak bola itu bukan robot, ucap Veronique seperti pernah diwartakan Gol Internasional. Tentu saja, Adrien Rabiot masih punya waktu untuk memperbaiki diri di Juventus dengan sisa kontrak yang masih 1 tahun lagi. Terlebih, belum lama ini ia tampil apik saat menghadapi Inter Milan dan bahkan mendapatkan pujian dari Massimiliano Allegri. Juventus perlu tentukan masa depan 6 pemain sebelum musim panas. Kontrak pinjaman Alvaro Morata di klub raksasa Turin akan segera habis pada musim panas tahun ini dan tidak akan ada opsi untuk memperpanjang masa pinjamannya seperti tahun lalu. Yang ada sekarang adalah Juve perlu memilih di antara mempermanenkannya seharga 35 juta euro atau memulangkannya ke sang pemilik klub yakni Atletico Madrid. Bianconeri dikabarkan berminat untuk mempermanenkan sang striker, namun Atletico perlu menurunkan permintaan harganya. Oleh karena itulah,
negosiasi diperlukan untuk membahas masa depan Alvaro Morata. Dia bukanlah satu-satunya pemain yang masa depannya di ujung tanduk. Ada banyak pemain yang kontraknya akan segera habis pada musim panas ini. Di antaranya mereka adalah Federico Bernardeschi dan Mattia De Sciglio. Juventus dikabarkan tidak keberatan untuk melanjutkan kerjasama dengan Bernardeschi. Namun sang penyerang timnas Italia harus bersedia untuk dipangkas gajinya, mengingat perannya di klub tak begitu signifikan. Di sisi lain, De Sciglio nampak lebih mungkin untuk menandatangani kesepakatan baru, namun belum ada kesepakatan yang tercapai di antara kedua belah pihak. Selain itu, dengan Alessandro diperkirakan bakal masuk daftar jual di bursa transfer nanti. Namun Luca Pellegrini harus membuktikan bahwa dia mampu untuk menggantikan sang bek kiri timnas Brasil tersebut. Sedangkan masa depan Arthur Melo sudah tak menentu sejak bursa transfer bulan Januari lalu, ketika gelandang timnas Brasil itu dikaitkan dengan Arsenal. Dia bukanlah salah satu pemain yang disukai oleh Massimiliano Allegri, namun belakangan telah menunjukkan bahwa dirinya bisa berguna bagi tim. Kendati demikian, Juventus dikabarkan bersedia untuk menjualnya atau bahkan meminjamkannya dengan durasi kontrak 2 tahun. Selanjutnya ada Moiskin, yang merupakan salah satu pemain yang mengecewakan di musim ini, dikarenakan hanya mampu menciptakan 5 gol dari 35 penampilan. Juventus punya kewajiban untuk membelinya dari Everton pada musim panas tahun 2023 mendatang. Jadi sulit bagi mereka untuk berpisah dengan sang striker yang berusia 22 tahun tersebut selagi The Top Fest tak mau menerimanya kembali. Signora tua akan berharap bahwa sang striker timnas Italia masih memiliki peminat di pasar transfer. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain, klub yang pernah memakai jasanya di musim 2020-2021, tertarik untuk menggaitkan lagi.